Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-solihah, apa kabarnya? Semoga kabar baik ya untuk kalian semua dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar di Rosah. Ya, kita akan belajar tentang salah satu nama surat yang ada di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah dan berisi tentang kejahatan Abu Lahab dan istrinya yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Kira-kira surat apa ya? Yuk, betul, surat Al-Lahab. Kita akan belajar bersama Bu Indri. Anak-anak soleh-solihah, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan ya. Anak-anak dimudahkan dari pemahamannya. Kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Ya, solih-solihah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui sebab turunnya ayat atau disebut juga dengan asbabun nuzul. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bunyi Quran surat Al-Lahab dan artinya. Ya, kita mulai ya pembelajarannya. Quran surat Al-Lahab. Al-Lahab artinya adalah api yang bergejolak. Surat Al-Lahab termasuk surat yang ke-111 di dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab termasuk surat pendek dalam Al-Quran karena jumlah ayatnya hanya ada 5 ayat. Dan surat Al-Lahab diturunkan di kota Makkah, maka termasuk juga surat Makkiyah. Soleh-solihah, di dalam surat Al-Lahab menggambarkan bagaimana keras dan jahatnya Abu Lahab ya, sebagai pamannya Nabi Muhammad SAW dan istri beliau yang bernama Ummu Jamil yang selalu mencegah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Nama Abu Lahab sendiri aslinya adalah Abdul Uzza bin Muthalib. Ya, disebut Abu Lahab karena wajahnya yang mengkilap. Solih-solihah, ya, suatu ketika istri Abu Lahab menebarkan duri-duri di jalan yang akan dilewati Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kemudian tidak lama dari peristiwa tersebut turunlah surat Al-Lahab ayat 1-4. Ya, karena perbuatan dari Abu Lahab dan istrinya, maka kelak Abu Lahab akan ditempatkan di dalam api yang bergejolak bersama istrinya yaitu Ummu Jamil, yang mana karena beliau suka membanggakan diri, suka mengunggulkan kekuasaan dan keturunannya. Jadi karena kesombongannya ya, kesombongan dari istri Ummu Jamil, dan karena Abu Lahab sendiri yang tidak suka akan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kelak mereka berdua akan ditempatkan di dalam api yang bergejolak. Anak-anak soleh-solihah, kita baca bersama ya surat Al-Lahab-nya ya.
Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat yang pertama atau ayat yang ke-1, tabbat yada abi lahabi wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ayat yang kedua, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, artinya tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ayat yang ketiga, sayasla naron data lahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Ayat yang keempat, wa ra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Bunyi ayat yang kelima, fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Alhamdulillah, anak-anakku soleh-solehah, semoga kalian sudah hafal ya dengan surat Al-Lahab-nya. Mudah kan menghafalnya? Anak-anak bisa menghafal bersama ayah atau bunda di rumah. Oke, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah ya, keburukan yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya kepada Rasulullah SAW adalah karena kebencian mereka yang berlebihan kepada ajaran Islam. Mereka merasa terancam dalam hal urusan kedunia, kedudukan, dan urusan dunia lainnya. Untuk sikapku ya, anak-anak, jangan mengikuti sikap dari Abu Lahab ataupun istrinya ya, yang suka membenci Rasulullah SAW ya. Anak-anak kalau dengan teman-teman harus saling menyayangi ya, harus saling tolong menolong dan tidak boleh pilih-pilih teman ya. Jadi jangan saling membenci, jangan saling mengejek atau menghina ya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Baiklah anak-anak, usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Indri, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Bu Indri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.